Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uma Nugrah. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus tentang ekonomi digital dan regulasi vintage, tantangan kelembagaan di era disrupsi. Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan mendasar dalam sistem keuangan global, khususnya melalui inovasi di sektor teknologi finansial atau vintage. Di Indonesia, pesatnya pertumbuhan vintage sebagai penyedia layanan keuangan berbasis teknologi menciptakan peluang signifikan bagi inklusi keuangan, tetapi juga menghadirkan tantangan serius dalam aspek regulasi dan kelembagaan. Ketidakseimbangan antara inovasi yang cepat dan respon kebijakan yang lambat dapat menimbulkan risiko sistemik yang berbahaya. Sektor vintage di Indonesia mengalami lonjakan pertumbuhan dalam satu dekade terakhir, terutama dalam bidang pembayaran digital, peer-to-peer lending, dan dompet digital. Akses terhadap layanan keuangan tanpa harus melalui lembaga perbankan tradisional mendorong partisipasi ekonomi masyarakat yang sebelumnya unbanked. Namun pertumbuhan ini tidak lepas dari risiko banyak perusahaan vintage yang beroperasi tanpa pengawasan memadai, menyebabkan praktik lending tidak etis, pelanggaran data, dan kerugian konsumen. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengawasi sektor ini. Namun, regulasi yang bersifat reaktif dan cenderung tertinggal dari inovasi teknologi membuat lembaga pengawasan sulit untuk menciptakan ekosistem yang seimbang antara inovasi dan perlindungan konsumen. Tantangan utama kelembagaan dalam regulasi vintage, yang pertama, asimetri informasi dan kapasitas teknologi. Banyak regulator tidak memiliki kapabilitas teknologi yang memadai untuk memahami cara kerja platform vintage berbasis algoritma dan kecerdasan buatan. Hal ini menyebabkan kesenjangan pemahaman antara pengembang teknologi dan regulator yang menghambat efektivitas pengawasan. Yang kedua, koordinasi antar lembaga. Regulasi vintage seringkali melibatkan banyak instansi seperti OJK, BI, Kominfo, dan bahkan Kementerian Keuangan. Kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan fragmentasi kebijakan dan celah regulasi yang kemudian dieksploitasi oleh pelaku pasar. Yang ketiga, kebutuhan akan kerangka regulasi adaptif. Banyak negara telah mengadopsi pendekatan regulatory sandbox untuk menguji produk vintage baru tanpa membebani regulasi formal. Di Indonesia, sandbox telah diperkenalkan oleh OJK, tetapi implementasinya masih terbatas dan belum menjadi alat kebijakan yang adaptif secara optimal. Yang keempat, ketahanan data dan keamanan siber. Serangan siber dan pelanggaran data pribadi menjadi isu utama dalam ekosistem digital. Lemahnya sistem proteksi data dan belum adanya undang-undang perlindungan data pribadi menambah beban risiko kelembagaan terhadap kepercayaan publik. Tantangan regulasi vintage harus dilihat sebagai peluang untuk melakukan reformasi kelembagaan yang bersifat proaktif, kolaboratif, dan berbasis data. Strategi regulasi tidak lagi bisa bergantung pada pendekatan normatif dan statis, melainkan harus berbasis pada prinsip regulasi berbasis risiko dan agile governance. Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi prasyarat dari segi SDM, teknologi informasi, hingga kemitraan dengan lembaga riset dan industri. Kesimpulannya, era disrupsi menuntut reformasi kelembagaan yang responsif dan kolaboratif. Regulasi vintage di Indonesia harus bergerak dari pendekatan administratif menuju pendekatan ekosistem yang berorientasi pada ketahanan sistem dan keberlanjutan inovasi. Beberapa rekomendasi strategis seperti membangun pusat inovasi regulasi sebagai wadah dialog antara regulator dan pelaku industri, memperluas dan menyempurnakan kerangka regulatory sandbox dengan dukungan evaluasi berbasis data dan transparansi, memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menciptakan tata kelola yang konsisten dan terintegrasi, dan menyusun undang-undang perlindungan data pribadi dan standar keamanan digital yang ketat namun realistis. Masa depan ekonomi digital Indonesia sangat bergantung pada bagaimana negara mengelola keseimbangan antara kebebasan inovasi dan kepastian hukum. Tanpa reformasi kelembagaan yang memadai, potensi ekonomi digital akan terganggu oleh risiko sistemik yang tidak terkendali. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.